Kecepatan transformasi tubuh ilahi Dao sempurna saja lebih dari 100 kali lipat dari kaisar dewa biasa. Ditambah dengan transformasi dimensi tinggi, itu 100 kali lipat lebih cepat dari keadaan normal. Artinya, kaisar tahap akhir lainnya membutuhkan 10.000 tahun untuk menyerap dan memurnikan kristal kekaisaran, tetapi Qin Chen hanya membutuhkan 1 tahun untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Ini hanyalah pemurnian tubuh murninya, dan asal-usulnya terintegrasi dengan alam semesta awal. Selama proses pemurnian, seluruh alam semesta awal mengubah hukum murni jalan besar ini untuknya, yang lebih dari 100 kali lipat dari hukum alam semesta awal yang lain. Secara keseluruhan, Qin Chen dapat memurnikan dan menyerap Imperial Crystal hanya dalam beberapa hari. Yang mana kaisar lain kemudian membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk menyempurnakannya. Ledakan. Kristal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya terbakar, dan hukum jalan yang mengepul seperti naga panjang, mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Kekuatan Kaisar Agungku diisi kembali secara diam-diam. Hanya dalam waktu singkat, itu telah disempurnakan beberapa kali. Dengan kekuatan mengerikan yang mengalir, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan perubahannya sendiri. Kekuatan ilahi Kaisar telah dimurnikan beberapa kali. Yang tidak berarti bahwa kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, tetapi itu berarti berbagai metode transformasi dan kekuatan magis yang sebelumnya tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan ilahi Qin Chen kini dapat dengan mudah dikendalikan. Saya tidak tahu, level apa yang akan dicapainya setelah aturan Dao di tubuh saya dipadatkan hingga ekstrim. Berapa kali lebih kuat dari kaisar puncak biasa seperti Yilong Great Sage, dan bagaimana jika dibandingkan dengan kekuatan ilahi dari Dewa Kaisar? Lamunan batin Qin Dusti. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa, meskipun kekuatan sucinya meningkat secara gila-gilaan, itu masih jauh dari batasnya. Tidak ada catatan tentang tubuh Dao ilahi yang sempurna dalam sejarah seluruh lautan alam semesta. Terlebih lagi, itu adalah tubuh Dao ilahi yang sempurna yang menggabungkan jejak kekuatan dimensi tinggi. Yakinlah. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan tebakan. Berkonsentrasilah untuk menyerap hukum Dao besar terlebih dahulu. Qin Chen merasakan lambatnya pertumbuhan tubuh dewa, lalu membuang pikiran yang mengganggu dan mulai mempelajari metode rahasia yang dapat dipraktikkan di tingkat kaisar. Selanjutnya, di masa lalu, Qin Chen hanya menggunakan cara khususnya sendiri dalam menggunakan hukum luar angkasa untuk membunuh musuh. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam dapat menciptakan suatu kekuatan, kekuatannya pasti tak terduga. Meskipun Qin Chen tidak takut akan masalah, dia bukanlah orang bodoh seluruh laut semesta selatan. Bagaimana bisa dengan mudah seseorang membangun kekuatan tertinggi yang telah diwariskan selama ratusan juta tahun di laut semesta selatan ini? Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak takut pada kaisar dewa setengah langkah seperti Kaisar Mingzang. Satu-satunya masalah adalah menghadapi kaisar dewa. Pikiran Qin Chen mengalir di benaknya, jika seperti yang dikatakan kaisar kuno, kekuatan fusi yin dan yang di tubuh saya tidak dapat dengan mudah diekspos. Jika demikian, saya khawatir saya hanya dapat mengerahkan 3 atau 4/10 dari kekuatanku, jadi aku harus menggunakannya dari tempat lain secepat mungkin. Tingkatkan kekuatan. Setelah Kaisar Agung yang normal menerobos, kekuatan magis pertama yang dia pelajari adalah kekuatan magis yang menyelamatkan nyawa. Hanya ketika Anda masih hidup Anda dapat memiliki harapan. Tubuh ilahi Daoku yang sempurna sudah 10.000 kali lebih kuat dari tubuh dewa biasa. Selama aku menyerap cukup banyak hukum Dao, Kaisar ilahi tidak akan bisa meledakkanku.
Aku tidak akan terkalahkan. Qin Chen belajar. Tidak dapat mengekspos kekuatan yin dan yang, ia hanya dapat meningkatkan dirinya ke arah lain. Selain menyelamatkan nyawa, serangan juga perlu ditingkatkan secara bersamaan. Qin Chen menyadari bahwa sebagian dari apa yang dia peroleh di dunia bawah, kekuatan sungai jiwa-jiwa yang mati dan kekuatan sungai dosa, tidak dapat diungkapkan, tetapi kekuatan laut mati tertinggal setelah kematian. Kaisar Dewa Pembunuh kontra senior, dan Kaisar Dewa Pembunuh-pembunuh senior sendiri. Dia berasal dari dunia manusia, tapi dia bisa melakukan penelitian. Jika Anda tidak mengumpulkan langkah, Anda tidak akan bisa mencapai ribuan mil. Jika Anda tidak mengumpulkan aliran-aliran kecil, Anda tidak bisa menjadi sungai atau laut. Bahkan jika Qin Chen begitu kuat, dia masih dengan hati-hati mempelajari aturan lautan alam semesta yang luas, dan melalui aturan jalan yang diserap, dia mencoba memverifikasinya dengan 3000 jalan dunia bawah dan asal-usul alam semesta yang tak ada habisnya, jalan dari alam semesta asli. Trinitas. Saat tubuh ilahi Qin Chen terus berkembang, pemahamannya tentang hukum surgawi alam semesta ini menjadi semakin mendalam. Saat ini, ledakan. Sebuah tim perkasa muncul di luar kota. Seluruh tim adalah sekelompok tentara yang mengenakan baju besi yang ganas. Mereka mengendarai kereta dan turun ke tempat ini, menyebabkan kepanikan di antara penjaga kota Nanyuan. Karena masing-masing prajurit lapis baja ini memiliki aura yang luar biasa. Total ada 50 prajurit lapis baja, semuanya dibudidayakan oleh Kaisar Agung. Tentara perkasa Kerajaan Yong. Itu adalah pasukan andalan di bawah komando Raja Tianbei, Dewa Perang Negara bagian Yong. Maka lencana pada kereta ini, adalah kendaraan Raja Tianbei dari Kerajaan Yong. Melihat lencana pada prajurit dan kereta ini, ekspresi seluruh pembela kota Nanyuan berubah drastis. Kerajaan Yong adalah kerajaan dewa terkuat di Laut Semesta Selatan. Pemimpinnya dikatakan sebagai orang nomor 1 di Laut Semesta Selatan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat pasukan kereta yang mendominasi ini muncul, aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit dari istana penguasa kota-kota Nanyuan, dan muncul di gerbang timur kota Nanyuan dengan kecepatan tercepat. Saya, Mo Yunkui, penguasa kota Nanyuan, telah bertemu dengan Tuan Raja Tianbei. Adalah Mo Yunkui, memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik kota Nanyuan dengan sikap rendah hati dan memberi salam hormat. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Raja Tianbei datang ke kota Nanyuan kami. Pemimpinnya Mo Yun sangat ketakutan. Meskipun Raja Tianbei hanyalah komandan pasukan perbatasan Kerajaan Yong, dia adalah sosok yang sangat kuat di Kerajaan Yong. Dibandingkan dengan 3 pemimpin nominal seperti Petapa Agung Yilong, Raja Tianbei jauh lebih unggul dari pihak lain dari segi kekuatan dan kekuatan nyata. Di sisi lain, reputasinya di Laut Alam Semesta Selatan jauh lebih sejahtera dibandingkan leluhurnya, Mo Yun Gubo, dari keluarga Mo Yun. Orang kuat seperti itu selalu ditempatkan di perbatasan Kerajaan Yong. Mengapa dia tiba-tiba datang ke kota Nanyuan hari ini? Hal ini membuat Mo Yun merasa mati rasa dan gelisah. Apa? Tidak bisakah aku datang ke kota Nanyuanmu jika tidak ada urusan? Di dalam kereta, tirai tebal yang kacau dibuka dengan lembut, memperlihatkan sepasang mata dingin, dan kemudian suara yang tenang dan agung keluar. Keluarga Mo Yun, Anda adalah penguasa kota Nanyuan. Dan Anda adalah pemimpin kerajaan Yong dan lainnya pasukan. Disetujui, tetapi Anda, keluarga Mo Yun, hanya menjalankan kota Nanyuan atas nama banyak kekuatan di Laut Alam Semesta Selatan. Bukannya kota Nanyuan telah menjadi milik pribadi keluarga Mo Yun Anda. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya,
kota Nanyuan sendiri hanyalah kota netral. Siapapun bisa masuk dan keluar sesuka hati. Ketika saya datang, apakah saya harus melakukannya? Pergi melalui properti keluarga Moyunmu. Apakah kamu setuju? Ledakan. Aura tak terlihat langsung menimpa Mo Yun Kwe. Celepuk. Di bawah tekanan yang menakutkan, kaki banyak mendiang kaisar dari istana tuan kota di belakang Mo Yun melunak dan mereka berlutut tanpa sadar. Tapi Mo Yun juga gemetar, menahan tekanan, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Saya tidak berani, saya, keluarga Mo Yun, menjaga kota Nanyuan atas nama saya, dan saya penguasa kota-kota Nanyuan di bawah. Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan." Fan, tidak ada arti lain. Itu bagus. Mata dingin Raja Surgawi Utara menghilang dan dia menutup tirai kekacauan. Saya mendengar bahwa seorang pria yang sangat kuat bernama Qin Chen keluar dari kota Nanyuan. Belum lama ini, dia membunuh petapa Agung Yilong. Benar saja, itu karena anak ini. Tapi wajah Mo Yun jelek, dan dia sangat membenci Qin Chen sehingga dia tidak pergi setelah membunuh Sage Agung Yilong, seolah-olah dia tinggal di kota Nanyuan. Tapi keluarga Mo Yun tidak bisa bebas adalah kota yang netral. Bagaimana kita bisa mengusir orang lain? Mo Yun berkata dengan hormat, Tuan Raja Beitian memiliki banyak informasi. Memang ada orang yang sangat kuat, dan dia saat ini berada di kota Nanyuan kita. Aku ingin bertemu dengannya. Menurutku keluarga Mo Yunmu tidak akan menghentikanku, kan? Raja Beitian berkata sambil setengah tersenyum. Saya tidak berani, kata Mo Yun buru-buru. Lalu kenapa kamu tidak menyingkir? Raja Utara mendengus dingin, dan dengan gemuruh, iring-iringan kereta langsung terbang ke udara. Bahkan tanpa memasuki atau meninggalkan gerbang kota, ia langsung menerobos ke dalam formasi yang diatur oleh keluarga Mo Yun di kota Nanyuan dan berbaris menuju lokasi Qin Chen. Rumah gua. Suara tapi Mo Yun tidak berani menghentikannya sama sekali. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah Raja Beitian pergi, orang-orang kuat dari istana tuan kota yang ditekan oleh momentum Raja Beitian dan berlutut dengan tergesa-gesa datang ke sisi Mo Yun Kwe dan bertanya dengan hati-hati. Apa yang bisa kita lakukan? Wajah Mo Yun berubah jelek, kirimkan seseorang untuk mengawasinya dan melihat apa yang terjadi pada Raja Negeri Utara ketika dia melihat Qin Chen. Tentang hal itu. Ketika Raja Utara datang, nenek moyang tidak maju. Yang jelas menjelaskan semuanya. Nenek moyang tidak ingin berkonflik dengan Raja Utara dan memprovokasi musuh besar kerajaan Yong. Pertama, petapa Agung Yilong meninggal di kota Nanyuan. Jika sesuatu terjadi pada Raja Utara di kota Nanyuan, maka kota Nanyuan akan hancur total. Tim Raja Surgawi Utara sangat besar dan segera tiba di gua di distrik Yuanjia tempat Qin Chen berada. Itu adalah Raja Negeri Utara. Datanglah kepada kami. Rumah gua di distrik Yuanjia adalah rumah bagi beberapa kaisar besar dari kota Nanyuan. Namun, sejak Qin Chen pindah, mereka ketakutan sepanjang hari kehidupan sebelumnya. Mereka semua ketakutan. Bersembunyi di guanya, tidak berani menunjukkan wajahnya sama sekali. Dan dari jauh di luar gua di distrik Yuanjia, pikiran spiritual datang satu demi satu. Orang-orang kuat dari kekuatan besar lainnya di kota Nanyuanlah yang segera mendapat berita dan memperhatikan tempat ini. Raja Negeri Utara, Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, juga bergumam pada dirinya sendiri dalam kegelapan dengan wajah khawatir. Ini adalah sosok yang sangat kuat di kerajaan Yong, dan kekuatannya lebih unggul. Dia jauh lebih menakutkan daripada Sage Agung Yilong.
Apa yang dilakukan orang kuat seperti itu ketika dia meninggalkan kerajaan Yong yang dia jaga dan bepergian ratusan jutaan mil untuk datang ke sini? Jika dia memusuhi Qin Chen, itu akan menjadi masalah besar. Dalam tampilan penuh, kereta Raja Surgawi Utara tidak dengan paksa masuk ke kota Nanyuan sebelumnya, tetapi jatuh jauh di luar gua Qin Chen. Segera setelah itu, sosok yang menjulang tinggi dan mendominasi keluar dari kereta. Ledakan. Ledakan. Begitu sosok ini keluar, kekuatan jalan besar antara langit dan bumi mulai naik dan turun dengan hebat. Seolah-olah mereka terjun ke dalam tumpukan mayat dan lautan darah pasukan yang bertempur di depan mereka, dengan niat membunuh yang membubung ke langit, sungguh mengerikan. Raja Tianbei yang hebat. Dengan niat membunuh seperti itu, berapa banyak nyawa yang ada di tangannya. Semua orang tersentak, masing-masing diam-diam ketakutan.